Halo, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Rumah Jogja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Ya, di sore hari ini saya review rumah dari kawasan Jogja Bay, Stadion Maguwarjo. Ya, lokasinya di lokasi rumah berada di lingkungan bertetanggaan dengan rumah-rumah penduduk ya. Ini ada satu unit rumah baru proses finishing akhir ya, sedang pengecatan pintu dan jendela untuk finishing melamin ya. Luas tanah di 153 dan bangunannya 100 meter persegi ya. Desainnya dengan atap model plana, kemudian dinding-dindingnya dilapisi dengan batu andesit ya. Nah, kita akan review satu persatu ya. Sebelum kita review satu persatu, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Jogja dan follow Instagramnya ya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate dari kami. Nah, ini lokasi rumah berada dekat dengan kampus Unrio. Ke kampus Unrio sekitar ya 2 menit saja naik kendaraan bermotor. Ke SD Model juga dekat, tidak sampai 5 menit ya. Kalau Bapak Ibu mau ngantar anak-anak sekolah ke SD Model nggak sampai 5 menit. Kemudian ke kampus Unrio ya dekat, ke sekolah Budi Mulya juga dekat, 5 menit dari sekolah Budi Mulya. Aksesnya gampang ya. Jadi begitu keluar nanti ketemu jalan utama. Nah, ini berada di gang ya. Depan rumah aksesnya memang satu mobil, tetapi nah itu ada mobil biru lewat, di belakang mobil putih itu jalan akses mobil papasan ya. Kemudian kita ke arah kanan sekitar 100 meter ketemu dengan jalan aspal arah ke Stadion Maguwarjo atau arah ke kampus Unrio. Nah, ini rumahnya teman-teman. Yang saya suka dari rumah ini, carportnya lebar dan panjang. Ini mobil Pajero muat ya, mobil Fortuner juga muat ya. Jadi leluasa dan bisa juga parkir sekalian beberapa motor, 2 motor juga masih muat. Kemudian di bagian depan ada pagar ya. Pagarnya nanti di bagian atas dipasang dengan besi holo. Kemudian di bagian bawah ini kombinasi tembok warna abu-abu, putih dan dilapisi dengan batu andesit ya. Ini ada batu andesit, nanti kalau sudah di-coating tambah cantik teman-teman. Nah, untuk carportnya sendiri, carport menggunakan keramik ukuran 50 x 50 teman-teman ya. Seperti biasa di bagian carport ada sumur resapan, kemudian septic tank ya. Dinding di bagian belakang carport sini juga dilapisi dengan batu andesit dan ada tempelan batu alam diukir bunga teratai. Listrik standar 1300. Kemudian kita ke bagian teras dulu. Di teras ini ukuran teras sekitar 2 meter kali 3 ya, cukup leluasa. Ada pilar yang besar satu di sini, dan ini wah, ini kombinasi batu alamnya bagus nih. Batu alam warna putih, warna hitam disusun sedemikian rupa, jadi tampak keren ya, cakep ya. Ini tukangnya pintar ini mengkombinasikan batu-batu ini. Ya, kemudian di bagian depan juga ada taman, cukup luas tamannya untuk penghijauan di depan rumah. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Yang pertama, di bagian akses masuk ke dalam rumah ada 2 pintu utama di bagian tengah dan pintu samping. Sementara kusen, jendela, pintu semuanya menggunakan material dari kayu jati, finishing melamin. Di bagian atasnya ada ventilasi udara ya. Ini ada 2 daun pintu teman-teman, kanan dan kiri ya. Jadi keuntungan pintu yang cukup lebar ini untuk loading barang-barang besar gampang ya. Terus masuk ke bagian dalam, kita ketemu dengan area ruang tamu yang menyambung dengan ruang keluarga.
Yang saya suka plafonnya tinggi teman-teman. Ini plafon hampir 4 meter ya. Kombinasi lampunya lampu LED dengan lampu downlight. Terus kita lurus ke bagian dalam. Ya, kita putar ke arah depan. Nah, ini area ruang tamu dan ruang keluarga. Ya. Ada 2 akses pintu masuk dari pintu samping dan pintu depan. Pintu samping keluar menuju carport ya. Nah, terlihat di halaman depan rumah ada tanah kosong, depannya juga ada rumah yang baru saja dihuni, itu rumah baru depannya. Oke, dari ruang tamu yang pencahayaannya cukup bagus ya. Sengaja saya nyalakan lampu ini karena sekarang sudah jam 5 sore lebih ya. Sekaligus untuk menunjukkan desain lampu bagian atas ya. Terus kita ke kamar tidur yang pertama. Posisinya ada di sebelah sini teman-teman. Nah, yang menarik dari ukuran kamar tidur ini cukup besar. Ya, 3 kali 4,5 kurang lebih teman-teman. Pencahayaan dari depan. Ya. Ya. Ya, 3 kali 4 meter teman-teman. Ini 60 kali 8, 3 kali 4,5 teman-teman. 3 kali 4,5 di kamar tidur yang pertama. Kemudian di antara 2 kamar tidur ada 1 kamar mandi tamu atau kamar mandi luar. Ya, material dindingnya menggunakan keramik, kloset duduk dan ada shower belum dipasang. Di bagian atas ada exhaust teman-teman. Untuk pintunya menggunakan material dari PVC. Ya. Terus ke kamar tidur yang kedua. Posisinya ada di samping kamar tidur yang pertama dan kamar mandi. Nah, ukurannya standar di 3 kali 3 teman-teman. Sudah ada instalasi AC dan pencahayaannya dari belakang. Di belakang ada halaman, nanti kita lihat ya. Keluar lagi ke ruang utama. Kita menuju ke kamar tidur yang utama. Posisinya ada di belakang carport. Nah, ini kamar tidur utamanya teman-teman. Ya, kamar tidur utama ukurannya 3 kali 3,5 di medan utama kamar tidurnya. Pencahayaan dari carport di bagian depan. Ya, ini medan kamar tidur dan ada kamar mandi dalam. Nah, posisi kamar mandi dalamnya ada di sebelah sini. Dinding menggunakan keramik ketinggian 2 meter, menggunakan shower dan kloset duduk. Untuk material pintunya sama dengan yang kamar tidur yang pertama, menggunakan material dari PVC. Nah, kita keluar dari ruang utama ke sebelah belakang. Nah, yang saya suka dari area belakang ini adalah posisi dapur yang terpisah dengan ruang utama, dengan halaman belakang dan void terbuka ke atas untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Ini area taman belakang cukup luas teman-teman. Ya, ini taman belakang kelebarannya sekitar 2,5 meter, panjang kali kurang lebih 10 meter atau 9,5 sampai 10 meter ya. Nah, di bagian atas ada tandon air. Kemudian di sini ada keran untuk kebutuhan cuci-cuci. Ada teras di bagian sebelah sini teman-teman. Dan posisi dapur ada di sini. Nah, ini posisi dapur, tinggal melengkapi kitchen set
kabinet di bagian atas dan bawah. Kita tes airnya apakah sudah mengalir. Oke, airnya sudah mengalir jernih teman-teman. Sumber air menggunakan sumur. Meja dapur granit warna yang sesuai sama dengan warna lantai. Sementara sumber airnya di sini ada sumur bor, posisinya di sini. Oke, saya ulangi Bapak Ibu teman-teman. Ini luas bangunannya 100 meter persegi atau tipe 100 dengan luas tanah 153. Ya, ditawarkan di 900 jutaan. Nanti detailnya harga bisa cek di deskripsi. Spesifikasi rumah dan harga silakan lihat di deskripsi. Setiap video yang saya tayangkan di YouTube ada deskripsinya. Jadi Bapak Ibu silakan baca deskripsi, nanti akan tertera keterangan lengkap terkait dengan spesifikasi rumah, luas tanah dan harganya. Nah, ini lingkungannya di bagian depan masih ada tanah kosong. Dalam waktu yang tidak lama nanti juga akan terbangun menjadi rumah baru. Ya, satu ini rumah di kawasan dekat Jogja Bay, dekat Tajem Sekolah Budi Mulya, kemudian juga dekat dengan SD Model. Luas tanah 153 dan bangunannya tipe 100. Di harga 900 jutaan, aksesnya gampang. Ke kiri ke Jalan Raya Jogja Bay, ke kanan kita ke arah Jalan Raya Tajem. Silakan langsung cek lokasi, jangan sampai kedahuluan orang lain. Ya, jangan lupa follow Instagram Rumah Jogja Jogja dan subscribe ya channel YouTube Rumah Jogja Jogja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah follow dan subscribe. Semoga menjadi support buat kami untuk selalu menayangkan info-info terupdate seputar rumah. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang sedang cari hunian atau sedang mau bangun rumah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.